Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Suatu tanda bahaya. Seruan mohon bantuan selalu diulang-ulang dengan harapan akan mendapatkan jawaban. Suatu saat kegembiraan mendalam, suatu saat yang membahagiakan, berkali-kali dikenang untuk dinikmati lebih lama. Mungkin tiada kebaktian yang amat erat hubungannya dengan manusia seperti Rosario, doa harian orang-orang kecil sederhana. Mungkin ulangan-ulangan itu kurang mengena bagi kita, tetapi hendaknya kita tanyakan, apakah dosa-dosa, apakah doa-doa kita juga sejujur dan seikhlas, sesederhana doa Rosario itu? Penentuan bulan Oktober sebagai bulan Rosario berkaitan dengan peristiwa yang terjadi 3 abad sebelumnya, yaitu ketika terjadi pertempuran di Lepanto pada tahun 1571, di mana negara-negara Eropa diserang oleh kerajaan Ottoman yang menyerang agama Kristen. Terdapat ancaman genting saat itu bahwa agama Kristen akan terancam penuh di Eropa. Agama Kristen jika diserang terus-menerus oleh kerajaan Ottoman akan punah. Jumlah pasukan Turki telah melampaui pasukan Kristen di Spanyol, Genoa, dan Venesia. Menghadapi ancaman itu, Don Juan John dari Austria kemudian komandan armada Katolik berdoa Rosario memohon pertolongan Bunda Maria. Demikian juga umat Katolik di seluruh Eropa berdoa Rosario untuk memohon bantuan Bunda Maria di dalam keadaan yang mendesak ini. Pada tanggal 7 Oktober 1571, Paus Pius V bersama-sama dengan banyak umat beriman berdoa Rosario di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejak subuh sampai petang, doa Rosario tidak berhenti didaraskan di Roma untuk mendoakan pertempuran di Lepanto. Walaupun nampaknya mustahil, namun pada akhirnya pasukan Katolik menang pada tanggal 7 Oktober. Kemudian Paus Pius V menetapkan peringatan Rosario dalam misa di Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Kemudian penerusnya, Paus Gregorius ke-13 menetapkan tanggal 7 Oktober itu sebagai peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Marta menerima Yesus di rumahnya. Ia memilih bagian yang paling baik. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami mengetahui dari kabar malaikat bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami diantar kepada kebangkitan mulia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudari yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik,
yang tidak akan diambil daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Maria mengambil sikap yang terbaik di hadapan Tuhan Yesus, duduk dan bersimpuh dan mendengarkan Tuhan Yesus bersabda. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dengan melakukan doa rosario kita mendengarkan sabda Tuhan. Kita berdoa bersatu, menyatukan diri kepada Tuhan untuk mendengarkan apa yang Ia kehendaki. Dengan berdoa rosario kita dikuatkan. Dengan berdoa rosario kita dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani pesiaran hidup di dunia ini. Dengan berdoa rosario kita mengingat semangat ketaatan dan kesetiaan Bunda Maria, serta kita menyadari Allah yang menjadi manusia selalu membimbing dan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Dia yang dekat sekali dengan siapa saja yang menderita dan tertindas. Dialah Yesus, saudara kami. Perkenankanlah kami mengikuti jejaknya agar dapat membangun dunia ini menjadi tempat tinggal bersama yang menenteramkan hati dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.